Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa pada Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 18 Juni 2022. Pagi hari ini kita semua bersyukur untuk hari baru yang diberikan Tuhan dan kesempatan yang indah untuk kita melakukan yang terbaik pada hari ini. Pembacaan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34. Sebelum kita mendengarkan renungan harian hari ini, kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalaninya dengan penuh hikmat hingga saat ini. Kembali Tuhan, kami datang saat ini di hadapan-Mu. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu dengan rasa syukur dan sukacita. Berbicaralah pada kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita hari ini, menikmati dan mewartakan kuasanya. Umperasai sia umpesakbian kuasanna puang. Perbedaan pandangan dalam melihat sesuatu yang sama biasanya akan melahirkan dua pendapat dan sikap yang berbeda. Contoh, ada 2 orang yang melihat jalan yang sama di daerah pegunungan, tetapi berbeda pendapat karena beda tempat berdiri. Yang satu berdiri di atas ketinggian, sehingga menyebut jalan tersebut jalan menurun. Sementara yang satu berdiri di bagian bawah, dan menyebut jalan tersebut tanjakan. Dalam teks ini, terlihat jelas 2 sikap berbeda yang ditunjukkan oleh si buta dengan orang Farisi. Padahal keduanya menyaksikan hal yang sama tentang kuasa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Perbedaan sikap tersebut sangat menentukan cara mereka mengimani karya Allah dalam Yesus Kristus. 2 orang buta menunjukkan kesungguhan untuk bertemu Yesus karena iman mereka. Iman yang melampaui iman para ahli Taurat dan pemimpin Yahudi. Iman yang membuat mata mereka melihat kuasa Allah sekalipun buta. Mereka sungguh sadar bahwa mereka tidak berdaya
untuk membebaskan diri dari penderitaan. Namun Allah sanggup, sehingga dengan menerima kesembuhan yang dinyatakan Yesus atas dirinya, menghasilkan semangat yang luar biasa untuk mewartakan kasih dan kuasa Allah. Sementara itu, sikap orang Farisi tetap mengeraskan hati dan menolak untuk percaya. Hal ini kita bisa baca dalam ayat 32-34. Untuk dapat melihat dan mengalami kasih serta kuasa Allah, dibutuhkan kesungguhan iman, kerendahan hati, dan penyerahan diri yang utuh. Iman yang sungguh mengarahkan kita untuk percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi ini. Kiranya firman Tuhan mampu kami pahami dan menolong kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh aktivitas kami di hari ini. Kami serahkan semuanya padamu. Tuhan berkati dan sertai setiap langkah kami. Dan biarlah kegiatan kami hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Tuhan lawat dan jamah mereka di setiap pengobatan dan perawatan yang dijalani, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan. Tuhan berkati orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami yang sakit, agar senantiasa ada sukacita dan kesabaran pada mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan. Tuhan kiranya menopang, menguatkan, dan memberikan jalan keluar. Saudara-saudara kami yang bersukacita karena ulang tahun, berkati pekerjaan dan lain sebagainya, Tuhan berkati dan genapi sukacitanya dengan senantiasa bersyukur. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang berusia lanjut di mana-mana mereka berada. Tuhan selalu sehatkan, kuatkan, dan hiburkan dengan sukacita di masa-masa usia indah mereka. Dan kiranya kehidupan orang-orang tua kami terus membawa contoh dan teladan bagi kami semua. Ampunilah salah dan dosa kami, sempurnakanlah dan dengarlah doa kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita jalani karya kita hari ini dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini menghasilkan buah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.